Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom, apa kabarnya? Bersama Yesus kita selalu luar biasa. Shalom juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa kembali. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, yang sakit, walaupun ada yang sakit tapi kita mau percaya pada Tuhan kalau mujizatnya masih ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hampir memasuki akhir April, tapi kita masih melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu luar
kemudahan kami, boleh menyukakan Engkau dan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan ibadah kami pada siang hari ini boleh menjadi berkat dan kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bila kiranya Kau mengurapi setiap kami Tuhan, hati yang rindu dan haus akan lapar akan Engkau Bapa. Berbicara ke setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Siang hari ini menjalankan ibadah kami dalam tangan kasih kemurahan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat siang saudara-saudara dikasih Tuhan, dikasih Tuhan. Semuanya dalam keadaan yang sehat, amin. Kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Kita menyatakan datang pada Tuhan dengan bersorak-sorak.
Raja di atas segala raja yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk kesehatan, untuk semua hal yang Tuhan boleh karuniakan dalam hidup kami. Kami percaya di tempat ini kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami, dan di hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dimerdekakan, kami dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, bukan kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang berkuasa yang akan kami dengar, yang berkuasa mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi setiap kami, sehingga setiap kami yang mendengar, setiap benih firman yang Tuhan taburkan dalam hidup kami, itu boleh bertumbuh dengan maksimal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berbicaralah pada saat ini bagi kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, salam bagi kita semuanya. Ya, saya mengucapkan selamat hari kebangkitan bagi kita semua ya. Bapak Ibu, ya kalau apa saya pakai masker nggak apa-apa, udah terlatih khotbah ya, karena kebanyakan di tempat saya khotbah memang mengharuskan untuk ini, apalagi dalam online ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak perlu lihat wajah saya, yang penting lihat Tuhan. Amin. Saya hanya sebagai hamba saja ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pertama kali saya melayani di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Redikson Sidabalok. Saya punya istri namanya Santi, dan Bapak Ibu juga mungkin kenal ya. Saya punya anak 3 laki-laki, semuanya laki-laki, kita spesialis laki-laki semuanya ya. Dan saudaraku yang terkasih, saya tinggal saat ini di daerah Komplek Permata ya, lebih kerennya Komplek Ambon, terkenal ya. Saudaraku yang terkasih, saya melayani juga selain sebagai pemerintah firman Tuhan keliling-keliling ya. Tadi pagi saya dari Gereja Pantekosta Jakarta, dan selain itu juga saya melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi. Ada beberapa tempat yang saya melayani. Baik, yang paling penting adalah bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Terima kasih buat kesempatan hari ini, dan saya percaya satu hal, tidak ada peristiwa yang terjadi kebetulan dalam hidup kita. Amin. Jadi bukan kebetulan saya ada di sini menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah saatnya Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, sebagaimana perwira Kapernaum berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu melihat dan perlu memahami dengan jelas. Seringkali kita sebagai orang Kristen hanya terpaku melihat Yesus yang terpaku di kayu salib tidak berdaya. Itu dia lakukan adalah untuk menggantikan ketidakberdayaan kita terhadap dosa. Tetapi dengar baik, Yesus tidak hanya seperti itu. Harus kita pahami bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus Raja di atas segala raja, yang saat dia menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita, Bapak Ibu perhatikan, ketika dia menunjukkan kemuliaannya kepada Saulus yang ingin membinasakan orang-orang percaya, maka Saulus buta, saudara. Bahkan kalau kita lebih lanjut memahami dalam kitab Wahyu, ketika dia menampakkan kemuliaannya yang luar biasa, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa rendah diri sebagai orang Kristen. Kita harus bangga bahwa kita adalah umat daripada Allah yang mengatasi segala hal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya baru dapat peningkapan satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya bukakan sedikit, di mana di situ ditulis oleh Paulus kepada Timotius, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah. Agunglah rahasia ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang ibadah, tidak ada ibadah tanpa mezbah dalam perjanjian lama.
Dan tidak ada mezbah tanpa korban, Bapak Ibu Saudara. Artinya sesungguhnya, Bapak Ibu dengar baik, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, itu bukan berasa, oh saya nggak rasa apa-apa pada saat pujian, saya nggak rasa apa-apa. Ini bukan berbicara tentang perasaan Anda, ini bukan berbicara tentang kepuasan Anda, tetapi ketika kita berbicara ibadah adalah bagaimana kita memuaskan Tuhan dalam hidup ini. Jadi entah bagaimanapun situasinya, bukan situasinya yang menentukan, tetapi kebenaran firman berkata, aku hadir di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama, aku hadir. Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik, nggak usah lihat kiri kananmu, dan nggak usah bandingkan gereja kita dengan gereja mega church dimanapun itu, yang fasilitasnya penuh dengan LED yang mungkin 12 meter, saudaraku. Tapi saya mau katakan satu hal yang paling penting adalah kau datang untuk apa? Seringkali kita salah datang beribadah. Kita datang beribadah supaya kita diberkati. Itu sama dengan orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Datanglah dengan tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan pesugihan, Bapak Ibu Saudara. Pesugihan, mereka datang ke sono supaya mereka diberkati. Apa bedanya kekristenan dengan pesugihan? Jika kau datang ke gereja hanya supaya kau diberkati, tetapi tujuan yang paling penting adalah kita datang ke gereja, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Agunglah rahasia ibadah, itu rahasia yang pertama. Lalu ada kata-kata, agunglah rahasia iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting kita pahami. Rahasia iman. Memang saya mau katakan, iman itu adalah karunia, Bapak Ibu. Tidak semua orang mendapatkan iman. Bayangkan dibandingkan dengan orang-orang menceng, mungkin berapa ribu di orang, berapa puluh ribu barangkali ya, beribuan lah barangkali ya, entah berapa ribu. Mungkin juga bisa ada 10.000 daerah Cengkareng ini. Kenapa cuma Anda dan saya yang ada di ruangan ini? Kenapa lebih banyak orang di luar sana? Ini bicara tentang pemilihan. Ini bicara tentang pemilihan. Anda adalah orang-orang terpilih. Oleh sebab itu jangan pernah kecil hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan itu adalah karunia. Karena untuk jadi Kristen itu tidak sembarangan. Artinya Anda dan saya bukan orang sembarangan. Anda dan saya adalah orang pilihan. Amin. Karena di dalam kekristenanlah Allah menjadi manusia. Dengar baik, kita tidak menyembah 3 Allah. Kita tidak menyembah 3 Allah, tetapi kita menyembah Allah yang Esa, yang merupakan Tritunggal. Orang Israel berkata begini, Shema Israel, Elohenu Adonai, Elohenu Echad, yang artinya, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kita tidak pernah menyembah 3 Allah, harus dipahami. Tetapi dengar baik, Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dan Allah itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu telah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mendengar firman, sesungguhnya engkau sedang mendengar Allah berkata-kata lewat hambanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kalau kita bicara tentang Yesus, dia adalah sang firman yang keluar dari Bapa. Sama seperti saya berbicara, demikianlah Allah berfirman. Firman Tuhan tidak berpisah, tidak terpisah dari Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak ada 3 Allah. Demikian juga roh Allah. Kalau kita berbicara tentang roh Allah, itu berbicara tentang Allah itu tidak terpisah dengan roh. Dia adalah satu. Sama seperti saya itu nyatu dengan roh saya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu di dalam kekristenan Tuhan mempersiapkan logika manusia untuk dapat memahami Allah menjadi manusia. Jauh sebelum Yesus menjadi daging, menjadi manusia, Allah sudah mempersiapkan mulai dari perjanjian lama. Sebutlah Abraham, Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham satu ketika ada di Mamre, di bawah pohon tarbantin, dia melihat pada waktu siang hari ada 3 malaikat yang berupa manusia, Bapak Ibu. Allah menunjukkan wajahnya, rupanya dalam rupa manusia.
Lalu kemudian kalau kita perhatikan, dua malaikat itu pergi ke Sodom dan Allah berbicara dengan Abraham, tawar-menawar tentang Sodom dan Gomora. Allah dalam rupa manusia berbicara kepada Abraham. Kalau kita lanjut lagi Bapak Ibu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-32, di sana ada peristiwa di mana ketika Yakub mau mudik. Jadi istilah mudik itu kuno Bapak Ibu Saudara. Sudah dari zaman baheula, dari zaman dahulu. Ketika Yakub mau mudik kembali ke kampung halamannya, dia takut bertemu dengan kokonya Esau. Lalu kemudian dalam ketakutannya, dia melihat seorang laki-laki dan dia bergulat dengan laki-laki itu yang disebut dengan malaikat Tuhan. Lalu kemudian malaikat itu berkata, di mana itu adalah Allah yang mewujudkan rupanya dalam rupa laki-laki, berkumpul dengan Yakub. Lalu Allah berkata, lepaskanlah aku karena fajar telah menyingsing. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Lalu kemudian Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Bapak Ibu Saudaraku, Yakub itu memiliki arti dia telah memegang tumit. Lalu kemudian Allah telah melindungi dia dalam bahasa Ibrani. Orang yang dilindungi itu indikasinya lemah. Tetapi Israel artinya adalah prajuritnya Allah. Prajurit itu merupakan gambaran kekuatan, ketangguhan. Orang yang berjumpa dengan Allah, hidupnya akan berubah menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dalam rupa manusia Allah memberkati Yakub menjadi Israel. Lalu kemudian dalam kitab Yohanes kita melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya Allah menyelamatkan Anda dan saya. Dia mati bagi Anda dan saya. Dia tergantung lemah tak berdaya untuk ketidakberdayaan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa rahasia iman ini begitu luar biasa. Orang-orang di luar sana tidak memahami hal ini. Tetapi wow, bagi kita yang ada di tempat ini, kau disingkapkan rahasia ini, sehingga kau akan selalu merasa bangga, bersyukur menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema kita tahunannya adalah hidup dalam kebenaran Allah. Ada nggak lawan kata daripada tema ini? Lawan daripada tema ini adalah hidup di luar kebenaran Tuhan. Ini menjadi dikotomi, ya. Apa itu dikotomi? Sesuatu yang terbagi dua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, setiap kita, Bapak Ibu perhatikan, di dunia ini ada dua kuasa yang saling tarik menarik, Bapak Ibu. Kita mendengar istilah surga, neraka, malam, siang, gelap, terang. Dan kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di sana di dalam Alkitab dikatakan, dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, V'ha'aretz haitah tohu wa vohu wa choshech al pnei tehom, V'ruach Elohim merachepet al pnei hamayim. Kalau kita terjemahkan, maka dan bumi sudah tidak berbentuk dan kacau balau, dan kegelapan menguasai samudra raya. Dan kemudian roh Allah mengerami di atas permukaan air. Itu kalau terjemahan dari bahasa literalnya seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang gelap gulita dalam terjemahan LAI ini, itu bicara tentang kegelapan. Tetapi dengar baik, dalam pemahaman orang Israel, kegelapan bukan sekedar kegelapan. Kegelapan bukan berarti ketiadaan terang sehingga terjadi gelap. Tetapi yang terjadi di sini adalah kegelapan berbicara sesuatu di belakang kegelapan itu.
Ada kuasa di balik kegelapan itu. Bapak Ibu perhatikan. Tapi dengar baik, firman ini tidak berhenti di sini. Lalu dikatakan, dan roh Allah. Kita perhatikan antara kuasa kegelapan dan kuasa roh Allah muncul di ayat pertama dalam kitab kita. Bapak Ibu perhatikan, artinya penting. Ini sedang saya mau sampaikan, saya ingin ketika engkau mendengar firman ini, engkau akan mengalami peningkapan yang luar biasa dari firman. Oleh karena itu dengar baik, ini sebuah kesempatan bagi kita. Engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Lalu kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam dunia Mesopotamia kuno ada satu istilah, siapa di belakang siapa. Kita tahu bahwa bangsa Israel diperbudak 430 tahun lamanya. Dan ketika mereka diperbudak, Bapak Ibu Saudaraku, di sana ada prinsip yang saya katakan tadi, siapa di belakang siapa. Semakin hebat dewa sesembahan yang disembah oleh seseorang atau kelompok akan sangat menentukan keberadaan orang itu di dalam struktur masyarakat. Tetapi perhatikan baik-baik, dalam situasi ini bangsa Israel diperbudak. Ada sebuah kondisi spiritual yang terjadi bagi bangsa Israel. Mereka sudah tahu bahwa mereka punya Tuhan yang disebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi mereka tidak bisa menggambarkan seperti apa kedahsyatan kuasa daripada Tuhan yang mereka sembah. Seperti yang tadi saya bilang, seringkali kita terjebak dalam pemahaman, kita hanya memandang Yesus sebagai pribadi yang lemah tak berdaya. Salah, Bapak Ibu. Dia adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu pentingnya pemahaman ini bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu ketika Musa dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13, di sana Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana tentang namanya? Ketika nanti saya menjumpai orang Israel, mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Bapak Ibu perhatikan, bagaimana tentang namanya? Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini hal yang sangat bagus. Dalam bahasa Ibrani kata nama itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, eksistensi keberadaan. Yang kedua, sifat, kemampuan, potensi. Lalu yang ketiga, nama, Shem dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti adalah jabatan atau julukan atau panggilan. Lalu yang keempat, sama seperti ini, kita punya presiden. Presiden itu bukan nama, Bapak Ibu, itu jabatan. Nama presiden kita adalah Presiden Joko Widodo. Namanya, sebutannya adalah, panggilannya adalah Pak Joko Widodo. Bapak Ibu harus memahami supaya kita bisa melihat. Nah, dalam bahasa Ibrani kurang lebih ada 4 pengertian tentang nama. Yang dimaksud oleh Musa di sini bukan panggilan, tetapi bagaimana tentang keberadaannya, kemampuannya, kuasanya. Karena orang Israel tidak butuh nama. Mereka sudah tahu bahwa Allah mereka itu adalah yang disebut dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 14 di sana dikatakan, Aku adalah aku, ya, ayat 14. Aku adalah aku. Kita tidak bisa memahami ini dengan jelas dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Ibrani ini menggunakan kata ehye, asher, ehye, yang artinya aku sudah ada, dan aku ada, dan aku tetap ada. Bapak Ibu perhatikan, tadi saya katakan bahwa orang Israel mengalami degradasi, ya, spiritual. Mereka lihat orang Mesir yang memperbudak mereka. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Mesir atau melihat gambar-gambar Mesir. Mesir itu adalah negeri 1001 dewa. Bapak Ibu kalau pergi ke Mesir biasanya paling pergi ke Giza, tempat piramida. Ada di sana Sphinx yang gambar patung kepala singa. Tapi kalau kita pergi ke daerah Luxor di bagian di selatan daerah Mesir, kita akan lihat di sana namanya lembah raja-raja. Di situ kita akan lihat di tebing-tebing gurun itu bagaimana mereka mengukir
dewa-dewa mereka, patung-patung yang besar sekali. Dewa tertinggi mereka adalah dewa matahari, dewa Ra. Dan dengan perkataan aku sudah ada, sebelum segala sesuatu ada, artinya apa? Sebelum matahari diciptakan. Bapak Ibu baca nanti kitab Kejadian pasal 1. Matahari diciptakan pada hari yang keempat. Ya, hari yang keempat. Orang Israel memulai hari itu pertama adalah hari Minggu. Ya. Jadi terang diciptakan hari Minggu menurut bahasa aslinya. Nah, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu, Revi'i dalam bahasa Ibrani, itu diciptakan itu matahari dan benda-benda. Artinya apa? Sebelum segala sesuatu diciptakan, aku sudah ada. Sebelum dewa tertinggi orang Mesir diciptakan, tercipta matahari dalam simbol, aku sudah ada. Lalu kemudian ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk mengutus Musa. Lalu ketika Musa pergi menghadap Firaun, Bapak Ibu perhatikan apa yang pertama kali dilakukan. Musa dan Harun melemparkan tongkatnya, dan tongkat berubah menjadi ular. Tongkat itu berbicara tentang kuasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar, seperti yang saya katakan tadi, ada kuasa Tuhan, ada juga kuasa daripada kegelapan. Bapak Ibu nanti baca bahwa ternyata ahli-ahli nujum orang Mesir juga melakukan hal yang sama, tetapi dengan ceritanya tidak berakhir di situ. Dan Alkitab katakan, tongkat yang telah berubah menjadi ular punya Musa dan Harun itu memakan habis semua tongkat-tongkat yang ada diciptakan oleh ahli nujum orang Mesir. Lalu terjadilah tulah. Bapak Ibu, saya sedikit mendongeng ini karena ini jam-jam berat, ya. Tulah itu Bapak Ibu ada yang tahu gak? Tulah pertama apa? Itu yang di dalam itu apa? Air. Air menjadi darah. Bapak Ibu, saya berharap suatu saat nanti jemaat di sini bisa dapat berkat lalu pergi ke Israel seperti ini, supaya apa yang saya jelaskan ini benar-benar terbuka sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mesir itu adalah negara yang didominasi oleh padang gurun yang gersang panas luar biasa. Dan di padang gurun, air itu adalah simbol kehidupan. Dan dengan baik, di belakang simbol air ini, mereka menyembah namanya dewa kehidupan yang disimbolkan dengan air. Lalu kemudian dengar baik, ketika Allah menghukum bangsa itu dengan tulah air menjadi darah, itu bukan sekedar tulah, tetapi itu adalah pemulihan kepada rohaninya orang Israel. Membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah itu ternyata lebih hebat daripada dewa-dewa yang ada di daerah Mesir. Jadi yang terjadi pada tulah pertama adalah Allah Israel telah mengalahkan dewa kehidupannya orang Mesir. Air menjadi darah, darah yang tertumpah di tanah, itu merupakan simbol kematian. Lalu kemudian tulah-tulah itu semua, Bapak Ibu, ini adalah mata pelajaran sebenarnya di dalam sekolah tinggi teologi, khususnya dalam pembimbing perjanjian lama. Jadi ini bukan sekedar tulah, tetapi ada sesuatu di balik daripada hal-hal itu yang tersurat, ada yang tersirat di dalam ayat itu. Lalu terus sedemikian rupa, setiap tulah itu membuktikan bahwa Allah Israel mengalahkan dewanya orang Mesir. Tulah ke-9, dewa tertinggi orang Mesir apa tadi? Dewa matahari. Ya, dewa matahari. Oleh karena itu, dengar baik. Nama Mesir dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kata Mitzrayim. Mitzrayim, negerinya dewa matahari. Ra. Lalu nama pemimpin orang Mesir apa namanya? Firaun atau Parao. Ada Ra di sana. Dengar baik, orang Mesir mempercayai bahwa Firaun itu adalah titisan dewa matahari. Dan dengar baik, tulah ke-9 terjadi gelap gulita 3 hari 3 malam.
Ini bukan sekedar gelap gulita biasa, tetapi yang terjadi di sana, Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengalahkan dewa tertingginya orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita bukan berbicara tentang diri kita, tetapi kita berbicara tentang Tuhan. Saya ingin kita melihat di dalam ayat Alkitab yang ada di dalam 1 Samuel. Ya, kalau operator LCD bisa men-switch ke bahasa Inggris umpamanya, supaya kita bisa juga ini ya. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 2 dan 3. Ya, kalau sudah dapat di Alkitab masing-masing, katakan amin. Amin. Oke, baik, sambil menunggu kita baca di Alkitab kita masing-masing. 1 Samuel pasal 17 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3, ya. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin kita memahami lokasi tempat daripada pertempuran antara Daud dan Goliat, antara Israel dan orang Filistin. Namanya di mana? Halo, ayat 2. Berkemah di mana? Lembah Tarbantin, dan bahasa Inggris dikatakan, and Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah. Dan mereka ada di lembah Elah. Lembah Elah, tempatnya dalam bahasa Indonesia kita agak kehilangan maknanya. Lembah Tarbantin. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan in the valley of Elah. Di lembah Elah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Be'emek Ha-Ilah. Di lembah Elah. Bapak Ibu Saudaraku, lokasinya Bapak Ibu di lembah Elah. Saya mau katakan satu hal. Dunia di mana kita tinggal ini merupakan peperangan rohani antara roh Allah yang menguasai kita atau roh kegelapan yang menguasai kita. Oleh sebab itu penting ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan bisa memahami hal-hal seperti ini, saudara. Kita bukan sekedar hidup, tetapi kita hidup untuk sebuah perjuangan. Dan Alkitab katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, dan pemimpin-pemimpin dunia ini, dan roh-roh jahat di udara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita lupa sehingga kita hidup untuk diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita melihat bagaimana Daud menghadapi Goliat ini. Lokasinya lembah Elah. Saya mau katakan untuk konteks masa kini, kita juga hidup sedang ada di lembah Elah. Bapak Ibu, ini bulan-bulan di mana kita melihat sebenarnya kita dikurung oleh ilah-ilah. Setiap hari kita dibombardir sedemikian rupa, saudaraku yang terkasih. Tapi saya mau katakan satu hal. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu bagaimana kita menang adalah dengan cara kita hidup dalam kebenaran. Hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Lalu kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 43. Yuk yang wanita baca ayat ini yuk. Ini adalah pernyataan Goliat. Ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-43. Ya. Bahasa Indonesia aja supaya ibu-ibu atau yang tua bisa lihat. Ya. Oke, silakan yang wanita baca 1 Samuel 17 ayat 43. 1, 2, 3, iya. Orang Filistin itu berkata pada Daud, "Hajinkah aku, maka kau mendatangi aku dengan tongkat, lalu
demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Dengan pernyataan daripada si Goliat ini, dia berkata, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, mestinya ini ada koma ya. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Siapa orang Filistin itu? Goliat. Nah saudaraku, apa reaksi Daud ketika mendengar orang Filistin atau Goliat mengutuki dia dengan demi para allahnya? Nah ayat 45 yang pria baca 1, 2, 3 ya. Tetapi kau berkata kepada Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan jubah. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentukan itu. Dengar baik, Daud merespon kutukan-kutukan daripada Goliat ini yang diarahkan kepadanya. Dia merespon dengan berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing dan pedang, ya, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah. Tetapi yang terkasih, kita tahu bahwa Daud ini tidak punya pengalaman perang. Dia hanya gembala. Dibanding dengan Saul, dibanding dengan Eliab abangnya, dia tidak punya pengalaman apa-apa, saudara. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi dengar baik. Dengar baik. Dia mengaitkan dirinya dengan Tuhan. Maka dengar baik. Kita tahu akhir daripada peperangan ini. Daud mengalahkan Goliat. Sebenarnya ini bukan murni peperangan antara Daud dan Goliat. Di sini yang terjadi adalah Allah Israel mengalahkan Allahnya orang Filistin. Bagaimana supaya kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Daud? Orang yang hidup dalam kebenaran, dia senantiasa mengaitkan dirinya dengan Tuhan. Dengar baik, kau boleh saja tidak punya pengalaman. Kau boleh saja berkata, Pak, aku tidak punya kemampuan. Saya tidak punya uang, Pak. Saya tidak punya sumber. Saya tidak punya, boleh sebutkan segala macam ketidakberdayaan, ketidakpunyaan kita. Tetapi jika engkau mengaitkan dirimu, saya bukan menafikan pengalaman. Pengalaman penting. Saya tidak menafikan kekayaan Anda. Kekayaan juga penting. Tetapi dengar baik. Pengalaman kita, kalau kita bicara pengalaman, ada banyak orang yang berpengalaman di luar sana dibanding kita. Ada banyak orang yang punya uang lebih di luar sana dibanding kita. Tetapi dengar baik, ada kalanya kita tidak butuh pengalaman. Ada kalanya pengalamanmu tidak bisa membantu engkau. Ada kalanya uangmu tidak bisa membantu engkau. Tetapi jika engkau mengaitkan dirimu dengan Tuhan, kau boleh tidak punya pengalaman. Kau boleh punya keterbatasan. Tetapi jika Allah yang tidak terbatas itu terikat menjadi satu dengan engkau, kau akan lihat lebih daripada yang kau bisa lakukan, lebih daripada yang bisa kau kerjakan, Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Ikatkan dirimu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam saya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, jangan hidup untuk dirimu. Jangan hidup untuk kesenanganmu. Jangan hidup untuk kepuasanmu. Tetapi hiduplah untuk Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia hanya menghidupi kebenaran. Saya ingin kita melihat dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Keyakinan iman. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, Bapak Ibu? Dia yang mendengarkan kami sendiri, yang mendengarkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan
akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan kita yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang Allah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab kami yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Dengar baik, saya mau katakan satu hal. Di mana ada kebenaran dihidupi, di sana kuasa Tuhan didemonstrasi. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Yesus yang adalah kebenaran itu, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saya ingin memberikan penjelasan ayat ini kepada Bapak Ibu dari bahasa aslinya. Dari bahasa aslinya, supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani khususnya yang dipakai oleh Alkitab Perjanjian Lama, ini kita bisa melihat ada hal-hal yang terkandung luar biasa. Satu kata dalam bahasa Ibrani bisa punya 12 arti dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, terjemahan-terjemahan itu memiliki keterbatasan untuk menampung makna yang begitu hebat seperti itu. Kalau kita membaca dalam Yohanes tadi, sebentar sebelum ini, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, di sini dikatakan, Amarlo Yeshua, berkatalah Yesus kepadanya, Ani haderek, akulah jalan. Di dalam bahasa Indonesia katakan akulah jalan. Tapi dalam arti sebenarnya ini adalah ada hal yang tidak diterjemahkan. Artikel hey, akulah jalan itu. Akulah jalan itu. Bahasa Inggris mengatakan I'm the way. The way. Akulah jalan. Jalan direct dalam bahasa Ibrani itu bukan cuma jalan, tapi juga bicara tentang cara, metode, Bapak Ibu. Dan Yesus berkata begini, mengunci, akulah jalan itu. Semua orang berbicara tentang jalan, tetapi Yesus berkata, akulah jalan itu. Jadi apapun, agama apapun membicarakan tentang jalan, Yesus mengunci bahwa akulah jalan itu. Akulah jalan itu. Boleh dikatakan kalau menggunakan kata haderek atau the way, satu-satunya jalan itu. Lalu dikatakan ani haderek emet. Ini yang disebut dengan kebenaran, diterjemahkan dan kebenaran. Tapi di sini dikatakan dan satu-satunya kebenaran yang benar-benar benar. Bapak Ibu, saudara kita ini punya kebenaran. Saudara ini juga punya kebenaran. Kebenaran mereka bisa saja berbeda satu sama lain. Tetapi dengar baik, kamu boleh berbicara tentang kebenaran. Agama A, B, C dan segala macam bisa berbicara tentang kebenaran. Dan Yesus mengunci bahwa akulah kebenaran yang benar-benar benar. Lalu kemudian dikatakan di selanjutnya adalah Behakayim. Ini ada 3 kata yang diterjemahkan, digabungkan menjadi satu kata, membentuk satu pengertian baru. Dikatakan dan hidup. Tapi sebenarnya dari kata Behakayim ini berbicara tentang begini. Kamu boleh berbicara. Semua agama membicarakan tentang hidup.
Tetapi Yesus berkata, akulah kehidupan itu. Akulah sumber kehidupan itu. Dan dia membuktikannya. Dengan cara apa? Dia menghidupkan Lazarus. Bapak Ibu Saudaraku, Lazarus dihidupkan setelah berapa hari? 4 hari. Orang Yahudi punya sebuah keyakinan begini, bahwa jika seseorang meninggal, ini orang Yahudi ya, bukan firman, tapi tradisi. Bedakan antara firman dengan tradisi. Orang Yahudi punya tradisi, jika seseorang meninggal, maka roh orang itu akan berusaha mati-matian kembali ke dalam tubuhnya selama 3 hari. Sesudah 3 hari, maka rohnya itu akan pergi selama-lamanya meninggalkan dia. Lalu kenapa Yesus sampai 4 hari? Yesus sengaja. Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu Maria dan Marta mengutus utusan pergi ke Apinom, tempat Yohanes Pembaptis membaptis. Lalu Yesus dikatakan, Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 11, Yesus sengaja hari ini kau sedang berdoa untuk sesuatu dan kau belum dijawab oleh Tuhan. Yesus sengaja. Wah. Lalu kemudian dari Ahinom mereka turun ke Yudea 2 hari lagi. Lalu sesudah 2 hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi kepada saudara kita Lazarus, karena dia sudah tertidur dalam artian mati. Tetapi Yesus berkata, tetapi syukurlah waktu itu saya tidak ada, supaya kamu boleh belajar percaya. Ya, mari temukan ayat itu di sana dalam Yohanes 11. Bagaimana Yesus mengatakan supaya mereka belajar percaya. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang mau belajar percaya. Ya. Ya. Ayat 15 pasal 11 Yohanes. Atau boleh mulai dari ayat 14. Ya. 14 ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 14. Baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sedang demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu pahami dari yang tadi saya sebutkan, bahwa Lazarus sudah sakit, sudah meninggal, tetapi Yesus sengaja tinggal di Ahinom 2 hari. Lalu pergi lagi 2 hari ke daerah selatan, di daerah Yudea. Sengaja 2 hari lagi. Jadi berapa hari? 4 hari. Persis seperti yang dikatakan oleh Marta. Ayat 39 kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau. Kenapa? Sebab sudah 4 hari dia mati. Ini supaya mereka belajar percaya. Kenapa? Yesus mau mematahkan tradisi orang Yahudi yang tadi saya katakan. Mereka percaya bahwa selama 3 hari roh orang itu masih berusaha masuk. Artinya kalau sudah 4 hari rohnya tidak ada di situ. Artinya apa? Ketika Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari pada kematiannya, tidak ada alasan bagi orang Yahudi sebenarnya untuk berkata, masih wajar lah, rohnya masih dekat di situ. Tetapi ini 4 hari rohnya sudah tidak di situ. Dan Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus, laboi yatsa, dalam bahasa Ibrani dikatakan, keluarlah. Dan apa yang terjadi? Lazarus itu gak jalan begini Bapak Ibu, juga gak lompat-lompat kayak film Mandarin begitu. Tetapi yang terjadi adalah dari kubur itu langsung karena apa? Lazarus itu masih di kain kafan. Dengar baik, orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang senantiasa belajar percaya dalam segala situasi.
Hari ini kalau kau belum dijawab doa, belajar percaya. Kita kembali kepada ayat Roma tadi. Tugas kita adalah tetap hidup dalam kebenarannya. Karena apa? Di mana ada kebenaran dilakukan, dihidupi, di sana demonstrasi kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saya ingin mengajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus yang adalah kebenaran itu, dan satu-satunya kebenaran yang benar-benar itu, dengar baik, dalam pelayanan Yesus, ya sama seperti Daud tadi, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak berkata, wah gila benar, ini Goliat gede banget. Dia nggak berkata begitu, tetapi dia berkata, aku mendatangi engkau dengan alas semesta alam. Dengar baik, Yesus ketika melihat orang sakit, kepada yang sakit dia berkata sembuh. Kepada yang susah dia berkata berbahagia. Hari ini kau punya masalah persoalan. Dengar baik, ayat 35 dalam Roma pasal 8. Siapakah yang memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesatankah? Atau penganiayaankah? Atau bahayakah? Atau pedangkah? Atau cicilan kontrakan rumah yang sudah mau mendekat? Atau bayaran anak sekolah yang sudah sangat ini? Saya mau katakan satu hal. Hal itu tidak akan memisahkan kita dari Kristus. Kepada sakit penyakit kau berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Kita mungkin mengalami kesusahan, tetapi kau berkata bahwa kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Berkatakan firman, hidupi firman. Sebab ketika engkau menghidupi firman, di sana demonstrasi kuasa Allah dinyatakan luar biasa. Saya mengalaminya Bapak Ibu. Saya mestinya sudah mati. Saya sakit kanker, stadium akhir. Saya lumpuh 5 bulan. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter berkata paling lama dia 3 bulan. Tetapi dengan baik, ketika saya mengikatkan diri saya dengan Tuhan, mempercayai Dia, dengan baik, kau boleh mengalami ketidakberdayaan, tetapi ada Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus menyembuhkan saya. Itu sebabnya masalah-masalah lain, jangankan kesembuhan, Dia menyelamatkan kita. Saya mau katakan satu hal. Hal yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit kanker, bukan COVID Bapak Ibu. Bukan juga kemiskinan. Karena kemiskinan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus adalah dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, kita tidak lagi di dalam kebenaran. Dengar baik, apa masalah yang kau hadapi saat ini? Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, itu nggak serius. Itu nggak serius. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang serius bagi Tuhan adalah dosa. Oleh sebab itu tadi saya katakan, lawan daripada hidup dalam kebenaran adalah hidup di luar kebenaran. Dan Alkitab katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar baik, ini penting bagi kita untuk memahami. Hidup dalam kebenaran itu adalah bagaimana ketika kita mengaitkan kehidupan ini dengan Tuhan. Kau menghadapi masalah, jangan hadapi itu dengan sendirian. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Kau mungkin merasakan penderitaan, persoalan yang begitu pelik. Mungkin orang lain tidak ada yang memahami. Tetapi dengar, ketika kau mengikatkan dirimu dengan Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebelum kau mengucapkan, Dia sudah memahami, sudah mendengar, sudah mengetahui. Dia tahu hidupmu lebih daripada engkau tahu tentang hidupmu. Kau tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi dengar baik, Dia tahu hari esok. Dia tahu masa depan kita. Oleh sebab itu, ketika kau menghadapi masalah, jangan hadapi masalah dengan kekuatan, hadapi masalah dengan Tuhan. Seperti Raja Daud, seperti Daud yang berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat Yesus yang hebat luar biasa,
Yesus ketika bertemu dengan orang kerasukan, dia menyatakan kuasa Allah. Karena apa? Dia adalah kebenaran. Karena sebab itu ketika kau hidup dalam kebenaran, engkau akan melihat demonstrasi kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dan dengan baik, sekalipun tidak ada lagi orang yang hidup dalam kebenaran, biarlah kita menjadi orang terakhir yang tetap hidup dalam kebenaran. Jangan pedulikan perkataan lupa dia hidupnya begini. Jangan. Tugas kita bukan untuk menghakimi orang. Tugas kita adalah untuk menghidupi kebenaran. Dan dengan baik, menghidupi kebenaran itu artinya kita bukan hidup untuk diri kita, melainkan kita hidup untuk Tuhan. Paulus berkata, dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan dia berkata begini, ya, dalam Filipi 1 ayat 21. Tetapi bagiku hidup adalah untuk Kristus, maka kematian menjadi untung. Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami, di sana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Abinu sheba shamayim, itkada semeha, tabu malkuteha, yasheret sonha. Yang artinya seperti yang saya katakan tadi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berbicara kerajaan, itu bicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang kebenaran Allah. Datanglah kerajaanmu, datanglah kebenaranmu, datanglah firmanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup untuk kebenaran artinya menjadikan kehendak Allah, menjadikan keinginan Allah menjadi tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita memang berbeda. Kita dipanggil menjadi umat pilihan. Artinya apa? Kita nggak seperti orang di luar sana yang hidup untuk mengejar eksistensi, tapi kita hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau menjadikan keinginan Allah menjadi tujuan hidupmu, engkau akan melihat bagaimana Allah campur tangan dengan hebat dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak panjang dengarkan firman Tuhan, tetapi dengar, hidup dalam kebenaran Allah yang pertama memiliki makna engkau mengaitkan dirimu dengan Tuhan. Seperti Daud, hidup ini bukan tentang kita, melainkan tentang Tuhan. Lalu yang kedua, hidup dalam kebenaran artinya apa? Kita menghidupi kebenaran itu. Dan ketika engkau menghidupi kebenaran, maka engkau akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Kau perkatakan firman, hidupi kebenaran, perkatakan firman. Kau punya masalah, persoalan, perkatakan firman, lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dan untuk bisa memuliakan Tuhan, jalannya cuma satu, menjadikan keinginan Allah, menjadikan tujuan Allah menjadi keinginan kita, menjadikan keinginan Allah menjadi tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ada di tengah kita. Pandang dia sebagai raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa. Haleluya. Ada lagu apa yang berkata, aku tidak takut. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau
dikatakan dalam kitab Wahyu, pada akhir zaman orang benar akan semakin benar, orang yang kudus akan semakin kudus, orang fasik akan semakin fasik. Oleh karena itu, hati-hati berjaga, janganlah waspada. Tujuan hidup kita bukan dunia ini, melainkan untuk Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam kebenaran ini adalah hal yang sangat penting. Karena ketika engkau hidup dalam kebenaran, disitulah kau bisa melihat demonstrasi kuasa. Amin. Kau bukan hanya mendengar orang mengalami hal-hal yang hebat dari Tuhan. Kau bukan hanya mendengar bagaimana Tuhan melepaskan orang, tetapi engkau sendiri yang akan mengalaminya ketika engkau hidup dalam kebenaran. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau boleh berkata-kata pada saat ini atas hidupmu bahwa aku mau hidup dalam kebenaran. Kau mungkin mengalami persoalan, kau mungkin mengalami sakit, kau mungkin mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kau harapkan. Tapi kalau kau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan bekerja lewat hal itu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang hidup dalam kebenaran. Situasimu saat ini, masalahmu saat ini bisa menjadi tempat Allah menyatakan mukjizatnya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah kita pada saat ini. Oh haleluya Bapak. Kau melihat setiap hati yang terbuka. Kami mau Tuhan komitmen. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau menghidupi kebenaran itu. Kami mau terikat hanya dengan Engkau saja. Kami mau mengikatkan diri kami dengan Tuhan. Kami mau mendemonstrasikan kuasa-Mu. Kami mau menghidupi kebenaran itu. Kami mau memperkatakan kebenaran. Haleluya Bapak, haleluya. Bapak di sorga, di dalam nama Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, hati yang terbuka untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan firman. Kami tidak lagi hidup seperti kami hidup sebelumnya, tapi kami hidup untuk Tuhan, menjadikan keinginan Tuhan menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, sumber dari segala sesuatu. Terpujilah Engkau Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang telah mati menggantikan kematian kami. Terpujilah Engkau ya Roh Allah yang kudus, yang memimpin kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, inilah hidup kami. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan. Kami berserah kepada-Mu ya Roh Allah yang hidup. Pimpinlah kami, tuntunlah kami masuk dalam kebenaran-Mu, hidup dan menghidupi kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan sesuai dengan kebenaran-Mu, hamba memperkatakan pada saat ini, jika ada yang sedang sakit pada saat ini, saya berkata, saya deklarasikan firman Tuhan, oleh pilu-pilu Yesus, Engkau dinyatakan sembuh pada saat ini. Dan saya menyatakan firman kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, bahwa ada Allah di pihakmu, bahwa Tuhan menyertai engkau. Lebih daripada yang bisa kau lakukan, kau kerjakan, Tuhan akan kerjakan lewat kehidupanmu. Bahkan Dia akan melakukan segala hal. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan bagi engkau. Dimuliakanlah Tuhan kita dalam hidup kita, diagungkanlah Dia, dan lewat hidup kita orang-orang bisa melihat Tuhan lewat kebenaran yang kita hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah gereja ini, diberkatilah hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu, serta pelayan-pelayan staf penata layanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Setiap kita yang diberkati katakan amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Radikson. Ya, puji Tuhan. Ya, kita belajar bersama firman Tuhan pada hari ini. Amin. Saatnya kita mempraktekkan ya dalam keseharian kita dengan membaca Alkitab sendiri. Ya, karena itu menjadi salah satu sarana yang paling sederhana ya yang sekarang ini Tuhan berikan. Ya, kalau dulu orang nggak bisa punya Alkitab, ya bahkan kalau zaman sebelum kertas dan percetakan ditemukan masih pakai kulit, ya bisa dibayangkan tebelnya mungkin satu lemari, ya satu pasal itu harus satu kulit kambing. Bisa dibayangkan, ya. Jadi kalau kita sekarang punya, ya kita tinggal bolak-balik, ya cari kebenarannya, maka saya percaya Tuhan akan terus menyatakan dirinya atas apa yang sedang kita alami masing-masing. Amin. Seperti hambanya hampir waktunya pulang lebih cepat. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib. Dokter boleh vonis 3 bulan, ya, tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Jadi serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan goyah. Kondisi apapun yang sedang kita jalani, jangan menggoyahkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam percaya dan berharap kepada-Nya. Jadi bukan hanya di tempat ini, yang di rumah juga. Ya, apapun yang kita alami, jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya, menolong dan membela kehidupan kita. Tidak ada satupun kekuatan dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita sudah dengar firman-Nya bagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Minggu depan kita tetap ada ibadah, itu malam takbiran. Karena tanggal 2-nya baru Lebaran. Jadi tanggal 1 kita masih ada ibadah. Saya berharap tidak ada yang ikut demo, karena itu tanggal 1 hari dulu. Ya, tapi kita sama-sama hadir beribadah. Amin. Ya, kecuali Bapak Ibu memang ada yang berencana untuk berekreasi, ya, dan sebagainya, tapi tetap bisa mengikuti ibadah online. Ya, Tuhan memberkati persekutuan kita bersama-sama, saling mendoakan, saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan akan menolong kita bertumbuh, ya, di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada. Tapi sekali lagi, pertumbuhan yang sehat apabila kita terus memberi makan hidup kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau berdoa, saya yakin Bapak Ibu sudah berdoa. Ya, hanya doanya bagaimana saya nggak tahu, tapi pasti Bapak Ibu minimal pasti mau makan berdoa. Kalau makan aja udah nggak berdoa, saya juga nggak ngerti deh. Ya, udah diberkati kalau berdoa, makan kan makanannya sudah ada, jadi pasti akan berdoa. Ya, oke, Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini bersama-sama. Ya, kita bertumbuh bersama-sama, kita bangkit berdiri. Sekali lagi, makasih hambanya Bapak Kristen memberkati dengan Santi dan keluarga. Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita katakan dalam satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Hidupku memenuhi dan menggenapi firman-Mu. Dan inilah kerinduan kita dan kerinduan Tuhan dalam perjalanan iman kita kepada-Mu. Haleluya. Amin.
jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku, Kau menyertai hidupku, Kau menyatakan hidupku dalam hidupku. Haleluya. Oh, Raya Sikara Mata Gana Mana 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 Ya Sakara Sikara Mana Tanda Kanda Ya Sakara Mana 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 Ya Sikara Mana 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 Sakara Mana. Haleluya. 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 Oh, Raya Sikara Mana 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 Ya Sikara Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang memerdekakan. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat salam yang Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat kebesaran-Mu, kemekahan-Mu, keagungan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga buat hari ini, buat hadir-Mu di tengah kami, buat penyataan diri-Mu, kebenaran-Mu yang disampaikan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang menghidupkan akan setiap kami, untuk terus mengarahkan hati pikiran kami hanya kepada Tuhan. Apapun perjalanan, persoalan kehidupan dalam perjalanan hidup ini, kami mau mempercayai Tuhan ada di depan kami, berjalan mendahului untuk membela, untuk menolong, untuk menghibur, untuk menunjukkan kepada kami jalan keluar atas setiap apa yang kami alami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami percaya Indonesia ada dalam hati. Kami percaya Indonesia milik. Kami percaya para pemimpin yang Kau tetapkan adalah orang yang Kau telah pilih untuk memimpin bangsa. Oleh sebab itu kami percaya mereka bertanggung jawab kepada-Mu. Kami berdoa, tolonglah mereka supaya mereka hidup dalam kebenaran. Mereka berjumpa dengan Engkau di tengah-tengah seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka jalankan. Penuhi mereka dengan roh takut akan Engkau. Lingkupi mereka dengan kebenaran. Berkati pemimpin bangsa kami, dari Presiden Bapak Jokowi Maruf Amin sampai jajaran terendah dari pemerintahan di eksekutif, juga yang ada di yudikatif. Tuhan sendiri menolong mereka. Yang di MA, MK, Tuhan tolong mereka. Juga di kejaksaan kehakiman, Tuhan tolong mereka. Tuhan juga menolong yang ada di legislatif, MPR, DPR, DPD. Kami serahkan semua dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk semua yang ada di dalam kepala pemerintahan seluruh Indonesia, para gubernur dengan seluruh jajaran, kepolisian dan juga ketentaraan. Kami serahkan dalam semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan tersebut, dalam kepemimpinan tersebut. Penuhi mereka dengan keberanian yang ada pada Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, yang ada pada Yusuf, hikmat, marifat, surga itu atas mereka sehingga mereka memimpin dalam takut akan Tuhan. Mereka
berani menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Dan Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong untuk hamba-hamba Tuhan berada di garis depan untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesucian sebagaimana yang Kau tetapkan, menjadi terang dan garam, memimpin umat Tuhan untuk hidup dalam kebenaran yang Tuhan. Penuhi setiap kami hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan dengan roh takut akan Engkau. Lingkupi kami dengan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, sehingga kami boleh membawa bangsa ini kepada terang yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Berkati bangsa ini dengan anugerah pertobatan, anugerah pengampunan dosa, dan juga pemulihan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dunia. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya jika Engkau menghadirkan kami untuk mensejahterakan kota di mana kami ditempatkan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Segala kebutuhan, segala keperluan kami, pekerjaan, usaha, dan semua karya yang kami buat, Tuhan sendiri yang sudah memberkati dan terus memberkati kami. Dan Tuhan memakai kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi kota, bagi orang-orang sekitar di mana kami ditempatkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Sertai kami dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, dan berikan kami sukacita untuk kami menjadi berkat bagi keluarga kami, menghadirkan damai sejahtera Tuhan dan kekiraan daripada Tuhan. Dan minggu depan bersama kami boleh bersekutu kembali, bersama-sama kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang tidak hadir, apapun keadaan dan situasi mereka, biar Tuhan terus bawa mereka terus melekat dengan Tuhan dan bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan, sungguh-sungguh percaya bahwa ibadah yang mereka jalankan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Juga bersahati berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Redixon. Tuhan tolong dengan istri dan 3 anaknya Tuhan. Berkati segala kebutuhan hamba-Mu, berkati seluruh pelayanan hamba-Mu. Tuhan urapi dengan urapan yang selalu baru, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang kekal dalam Kristus Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memandangkan wajahnya bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi akan Dia, untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan kita hidup berkemenangan dan hidup dalam seluruh kebenarannya, dalam tangan kasih-Nya dan dalam kasih karunia-Nya. Kita akan terus dituntun di dalam jalan-jalannya. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termaterai dalam Kristus Yesus Tuhan turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengan tangan terangkat dan penuh ucapan syukur, katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
lebih baik jika kita dapat kesempatan, ambil kesempatan itu dan lakukan bagian kita, dan percaya Tuhan tetap akan melakukan bagiannya. Tuhan memberkati. Nanti bisa beri salam satu dengan yang lain, khususnya buat hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan untuk kaum muda sebentar jam 2 kita bicara sedikit sesi terakhir yang ke-10 dari kelas kita. Tuhan memberkati. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.